Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Waqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna as-sarra'a wad-dharra'a wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Amma ba'du. Hadirin rahimani rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi hari ini Allah telah membangunkan kita dari kematian yang sementara, karena tidur adalah saudaranya mati. Yang kedua, kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan iman, dalam keadaan diberi kekuatan untuk menghadiri undangan Allah. Pagi-pagi kita sudah bertamu ke rumah Allah Subhanahu wa taala, adalah sebagai tanda kasih sayang Allah kepada hambanya, yaitu hambanya dipanggil oleh Allah untuk menjadi tetamunya. Yang ketiga, kita masih memasuki bulan Syawal, di mana bulan Syawal itu adalah bulan peningkatan, yang mana telah kita lakukan training 1 bulan penuh di bulan Ramadan, dan sebagai hasilnya adalah kita akan menikmati hasil training sebulan di bulan Ramadan ini adalah di bulan Syawal. Bapak Ibu hadirin rahimani rahimakumullah, kita coba untuk menggali salah satu tradisi Jawa di bulan Syawal. Itu salah satu andalannya itu silaturahim. Kalau di Arab Saudi yang saya lihat kemarin itu tidak seperti di kita. Kalau di kita kan dari rumah ke rumah datang, bertemu, berjumpa, kita kenal atau tidak kenal, minta maaf gitu. Mungkin ini karena berbeda dari segi budaya ya. Kalau orang Arab itu rata-rata memang dilihat dari berbagai aspek berbeda ya. Satu dari aspek bicara itu, kalau orang Arab walaupun tidak marah dilihat dari segi arti dan pemaknaan kata itu tapi gayanya kalau dilihat dari orang kita orang Indonesia itu nampaknya seperti kayak marah kalau ngomong itu padahal sebenarnya tidak. Misalnya itu contohnya. Yang kedua, itu kalau di sana tradisi memaafkan itu nampaknya terkait dengan tradisi yang dimiliki oleh setiap orang ya di sana, berbeda dengan kita. Kalau di sana nampaknya yang bisa kita lihat dari kacamata kita ya, itu mereka kalau seolah-olah dalam pandangan kita bertengkar ya, maka mereka segera untuk kembali ya seperti biasa. Jadi kalau di Jawa khususnya kan beda ya. Kalau di Jawa dua orang yang bertengkar itu dimasukkan ke dalam hati gitu ya. Secara dohir kelihatannya sudah saling memaafkan itu ya. Tapi kalau
hatinya sulit untuk memaafkan, sehingga sampai berlarut-larut. Kalau orang-orang di sana itu masalah ya seketika itu bar ya bar gitu ya. Tapi kalau di Jawa ini mungkin terkenal dengan simbol iket ya Pak. Iket itu kan di depannya halus ya, tapi di belakangnya itu ya ada pentol apa itu ya, ada pentol ya. Itu orang Jawa menunjukkan bahwa biasanya suatu masalah itu baik di dohir tapi masih menyimpan dendam dalam hati. Itu makna ikat itu ya, masih menyimpan bendol-bendol di belakang itu ya. Nah ini kan budaya yang terkait dengan sifat orang per orang, sifat kampung per kampung gitu ya. Nah, ini padahal berdosa kepada sesama manusia itu lebih sulit ya mendapatkan ampunan ya daripada berdosa kepada Allah gitu ya. Mengapa? Karena kalau berdosa kepada Allah kan langsung saja kepada Allah, beristighfar, tobat, tidak mengulangi lagi, sertakan kebaikan, sudah bereskan gitu ya. Allah pasti Maha Pengampun. Tapi kalau kita berdosa kepada orang, walaupun kita sudah mohon ampun kepada Allah, tapi kalau belum mendapatkan restu maaf ya dari orang tersebut, kita masih punya beban ya. Mengapa? Ya karena ada orang yang di akhirat itu digolongkan sebagai orang yang bangkrut ya, muflis ya. Orang yang bangkrut, orang yang kebaikannya banyak, tetapi nanti di akhirat itu dia tidak mendapatkan kebaikan sama sekali. Tapi kebaikan itu telah mengalir kepada orang lain yang telah didolimi. Bahkan nanti kalau tidak cukup, kedoliman orang yang didolimi akan mengalir kepada orang yang didolimi. Jadi terjadi kebangkrutan dalam hal ini. Hadirin rahimani rahimakumullah. Oleh karena itu maka para ulama di Jawa ya terutama ya membuat istilah-istilah khusus ya yang terkait dengan budaya tapi tidak bertentangan dengan nilai-nilai norma daripada agama. Biasanya ya karena ini kita menjelaskan budaya di Jawa ya mungkin beda dengan di NTT Pak. Ini bapaknya Asraf ini dari NTT. Ya nggak tahu sama apa enggak. Kalau di Jawa itu ada budaya namanya Lebaran ya. Lebaran itu kalau bahasa kita semua itu ya badan ya. Badan itu sebenarnya berasal dari bahasa Arab yang namanya ba'da. Ba'da itu artinya setelah itu ya. Jadi artinya ba'da siang. Setelah puasa akhirnya ba'da ya. Tapi orang Jawa bilang badan ya. Jadi badan itu hanya berlaku bagi orang yang berpuasa ya. Tapi seringkali orang nggak puasa juga ikut badan ini masalahnya ya. Jadi badan sering diartikan lebaran. Lebaran itu artinya sudah lebar lebur. Makanya biasanya lebaran itu ada lebaran ke-6 ya. Lebaran ke-6 itu sering disebut Bada Kupat. Karena puasa itu tidak cukup bagi Ramadan 30 hari, tapi ditambah 6 hari di bulan Syawal. Nanti kalau sudah puasa 30 ditambah 6 hari bulan Syawal, maka ini lebaran ya. Dan simbolnya biasanya kupat. Kupat itu kalau dalam konteks bahasa Jawa ya, ini bukan istilah Islam tapi istilah Jawa, namanya budaya ya. Budaya itu hasil karya manusia ya. Jadi menggunakan istilah
kupat itu memberikan makna yang mendalam, yaitu ngaku lepat. Kalau dalam bahasa Jawa itu adalah ngaku lepat. Berarti dalam bahasa Indonesia adalah mengaku diri kita salah gitu ya. Ini lebaran ketupat, dan di sana mengandung makna yang mendalam, karena biasanya di dalam kupat itu ya, itu ada istilah dicampur dengan kulit ya, krecek ya. Biasanya disiram sayurannya itu krecek kulit itu ya. Kemudian ditambah dengan hati itu ya. Jadi kulit itu yang paling luar, hati yang paling dalam. Itu makanya memberikan makna maaf lahir batin. Lahir itu ditunjukkan dengan kulit gitu ya. Batinnya ditunjukkan dengan hati gitu ya. Jadi masak kupat kemudian dikasih krecek sama dicampur hati itu memberi makna maaf lahir batin ya. Itu budaya Jawa biasanya seperti itu. Tetapi lepas dari budaya itu semua, sebenarnya di dalam Al-Quran itu ya ada satu ayat yang sering kali diulang-ulang di saat bulan Syawal itu ya. Yaitu wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas ya. Jadi ada tersirat makna orang-orang yang muttaqin adalah orang yang pandai untuk menahan amarahnya dan mudah untuk memberikan maaf. Nah ini menahan amarah itu sesuatu hal yang cukup sulit dalam kehidupan ya. Tetapi itu justru merupakan tanda sebagai orang yang bertakwa. Yang kedua adalah kemampuan seseorang untuk memberikan maaf ya, walafina anin nas. Karena apa? Karena orang itu hidup di dunia nggak mungkin ya selalu benar. Pasti ada kata-kata yang hilaf, ada sikap yang tidak menyebabkan orang lain itu senang ya, menyinggung orang lain, itu pasti. Oleh karena itu maka dalam konteks ini itu sifat wal afina aninas melekat pada sifat orang muttaqin ya, karena ketinggian derajat orang yang suka memberikan maaf. Bahkan dahulu ya, Imam Malik ya pernah dianiaya oleh seseorang sampai tangannya, kalau bahasa kita sengkleh ya. Kemudian ketika orang itu meminta maaf, maka beliau katakan, kamu sudah saya maafkan sebelum kamu minta maaf gitu ya. Artinya kesediaan untuk memaafkan terhadap kesalahan orang lain begitu luar biasa. Bahkan itu ditunjukkan oleh Rasulullah sebelum meninggalnya ya, sebelum beliau wafat, maka beliau sangat gelisah. Salah satu yang digelisahkan oleh Nabi itu apabila dia telah melakukan aniaya kepada orang ya. Itu yang paling digelisahkan oleh Nabi pada saat itu sebelum meninggalnya. Kalau dia telah mendolimi terhadap orang lain tapi dia tidak sadar gitu ya, maka telah diumumkan ya kepada para sahabat yang hadir di saat itu ya. Kemudian setelah diumumkan oleh Nabi, barang siapa yang telah didolimi oleh saya itu ya, baik disengaja atau tidak sengaja, saya sekarang minta kifaroh ya. Mohon semua yang hadir, yang menyaksikan dan yang tidak menyaksikan, semua
apa namanya mendengarkan apa yang saya sampaikan Nabi dan menunaikan. Maka ketika itu seorang sahabat yang namanya Ukasyah, itulah sahabat yang sebenarnya sudah sejak lama merindukan, ingin mencium Nabi itu ya, tapi dirahasiakan bagaimana cara mencium Nabi ya. Satu hari dia teringat ketika Rasulullah akan memacu kudanya, salah satu ujung pecutnya itu mengenai daripada tubuh Ukasyah ya. Kemudian dia mengatakan, wahai Rasul, dulu ketika engkau memacu kuda, salah satu ujung pecutnya mengenai aku, maka sekarang aku akan membuat pembalasan ya. Padahal sebenarnya bukan pembalasan, dia ingin mencium Nabi karena cintanya ya. Nah, pada saat itu Umar bin Khattab berdiri, saya saja yang dikifarah. Abu Bakar, Umar, Ali berdiri, ya, saya saja, jangan Nabi. Bahkan Umar itu begitu marahnya akan menghunuskan pedang gitu ya, berani menyakiti Nabi, akan satu penggal lehernya begitu ya. Nah, itu luar biasa. Apa kata Ukasyah? Dulu ketika pecut itu mengenai tubuh saya dalam keadaan tidak berbaju, wahai Rasul gitu ya. Maka saya mohon juga sekarang engkau juga melepaskan bajunya. Tambah marah sahabat yang menyaksikan, sangat marah begitu Pak. Tapi kata Nabi, biarkan ya. Nah, maka setelah begitu Nabi melepas baju, dicium ya, luar biasa, disikap oleh Ukasyah. Maka kata Nabi, ini adalah contoh ahli surga gitu ya. Ada beberapa sahabat yang diberi gelar oleh Rasulullah sebagai ahli surga ya. Kemudian ada sahabat lain yang mengacung saya tadi gitu ya, doakan sebagai ahli surga. Maka kata Nabi, engkau telah kedahuluan Ukasyah. Ada satu sahabat lagi yang punya amal, tapi amalnya itu tidak terlihat oleh orang banyak, karena amal itu amal batin. Jadi ada amal dohir dan amal batin. Amal dohir itu yang bisa terlihat, diukur, dicontoh oleh orang ya. Tapi amal batin yang tidak pernah terlihat oleh orang gitu ya. Satu hari dalam majelis Rasulullah mengatakan akan datang seorang ahli surga kan itu. Lalu sahabat begitu menyaksikan ya, siapa sebenarnya orang yang datang, kenapa disebut ahli surga gitu ya. Begitu datang, maka diperhatikan oleh sahabat yang lain sampai Nabi itu mengulangi kata-kata itu 3 kali. Begitu penasarannya, yang ketiga kali Nabi mengatakan seperti itu, langsung majelis itu ditutup. Seorang sahabat Nabi ya, Abdullah bin Umar dia langsung mengikuti aja orang itu, pokoknya dikintil sampai ke rumahnya itu. Dia mengatakan, saya sedang bermasalah di rumah ini, saya mohon diizinkan untuk menginap di rumah Bapak ya, kalau bahasa kita ya, selama 3 hari gitu ya. Maka diizinkan. Nah, kehadirannya dia ke situ hanya penasaran, sebenarnya ingin melihat apa sebenarnya amal yang dilakukan, sampai Rasulullah itu mengatakan bahwa dia sebagai seorang ahli surga gitu ya. Maka diamati, tahajudnya biasa-biasa saja lah, semuanya ya biasa-biasa saja, sedekahnya ya biasa-biasa saja, gak ada yang istimewa. Zikirnya biasa-biasa saja. Begitu, jadi tidak ada keistimewaan. Oleh karena itu dia agak
agak kecewa sedikit, aku tidak mendapatkan apa-apa. 3 hari mengamati di sini biasa-biasa saja kok disebut ahli surga ya. Akhirnya di hari yang ketiga dia pamit lah, pulang ya. Dia menyampaikan maksud hati. Sebenarnya kami nggak ada masalah dengan orang tua. Kami justru penasaran terhadap sabda Nabi yang mengatakan bahwa akan datang seorang ahli surga. Dan setelah dikatakan oleh Nabi, kau yang datang, dan itu diulangi 3 kali. Sehingga saya kesini sebabnya ingin tahu apa amalannya kau lakukan sehingga disebut ahli surga. Ya, orang tersebut mengatakan biasa-biasa saja, tidak punya amal apa-apa seperti Anda. Nah, tapi ketika dia mau pulang dipanggil lagi, barangkali ya saya punya amal sesuatu yang orang nggak ada yang tahu gitu. Apa itu? Sebelum saya tidur, saya mengatakan kepada diri saya sendiri, siapapun orang berbuat dolim kepada saya ikhlaskan semua. Siapa saja yang telah berbuat dolim kepada saya, ya, maka saya ampuni semuanya, saya ikhlaskan semua. Bahkan saya doakan semoga dia orang yang diampuni oleh Allah, dimasukkan surga Allah. Itu amalan batin yang ternyata mustajabah ya, yang menyebabkan dia jadi ahli surga. Jadi menghilangkan dendam terhadap orang lain dalam hati itu amalan besar. Dan amalan-amalan itu yang menyebabkan akhirnya Allah menjadikan dia sebagai ahli surga. Hadirin rahimani rahimakumullah, itulah wal afina 'anil nas ya. Jadi memaafkan atas kesalahan-kesalahan orang lain itu memiliki harga nilai yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita orang Jawa ya biasanya ya mungkin karena filsafatnya adalah filsafat ikat itu ya, penggigpentrol itu ya, maka paling tidak ya, walaupun tidak baik sebenarnya, nggak boleh orang itu kalau berbuat kesalahan nunggu nantilah setahun badan jadi kan akhirnya ada kejelekannya ya. Kalau orang salah gitu akhirnya kan ya sebatang esok kita ngapura. Yang dikhawatirkan belum badan mana kita udah meninggal kan gitu. Tapi paling tidak tradisi lebaran kita meminta maaf itu adalah salah satu tradisi bagaimana orang itu bisa menyucikan diri dari kesalahan-kesalahan yang terkait dengan orang lain ya. Dan itu mungkin bahasanya itu ya, bahasanya kalau orang Jawa minta maaf langsung ke orang itu mungkin ada rasa gengsi atau gimana gitu ya. Tapi kalau di dalam majelis itu bareng-bareng, wah itu lebih halus ya. Dan sebagainya ya. Itu banyak orang-orang yang mengartikan terjadi filsafat-filsafat yang berkembang dalam masyarakat Jawa. Karena orang Jawa biasanya halus ya. Jadi punya tradisi-tradisi seperti itu. Tapi kita sebagai seorang muslim harus meyakini bahwa setiap kesalahan kita segera minta maaf. Adapun tradisi yang berkembang di Jawa itu juga tidak bertentangan dengan nilai-nilai norma yang ada dalam agama. Mari kita junjung tinggi dan kita hargai untuk orang-orang yang bersilaturahim, karena kadang-kadang kita juga silaturahim itu sekarang harga yang mahal ya, terkait dengan kesibukan sekarang silaturahim itu merupakan harga yang mahal. Kadang-kadang harus dibandingkan dengan waktu. Wah saya ini waktu orang niat silaturahim apalagi minta maaf gitu ya. Saya kira sekarang barang mahal. Dan oleh karena itu ya tetap harus kita hargai sebagai bentuk amal
yang baik ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin pagi hari ini ya sedikit mengantar tentang amalan silaturahim di bulan Syawal itu semoga menjadi kepahaman kita bersama. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan karena suara kita masih belum kembali seperti semula. Lagi dalam penyembuhan Pak Budi. Satu kalau minum sekarang teh kasih jeruk gitu ya, itu mantan lumayan gitu ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.